Buat teman-teman di sini yang menjalankan iklan Facebook Sipas ya atau kolaboratif ads, baik itu yang dari Meta ke Tokped ataupun Meta ke Shopee, sebenarnya kamu wajib mengetahui strategi atau fitur ini, namanya retargeting ya. Jadi apa itu retargeting? Kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Shondes dari upgraded.id. Dan di video kali ini kita akan bahas gimana caranya teman-teman di sini melakukan retargeting ya, dengan menggunakan iklan Facebook Sipas ya. Jadi enaknya tuh gini teman-teman, jadi misalkan teman-teman di sini itu, akun marketplace-nya gede gitu kan, dalam arti, followers-nya besar, terus visitornya besar, terus, jumlah ad to cart teman-teman iklan di Shopee sendiri atau di marketplace sendiri itu besar banget. Nah, enaknya kalau teman-teman pakai Sipas, teman-teman bisa ngejar orang yang sama, yang masukin keranjang atau lihat atau beli di iklan Facebook ya, baik itu Meta, Facebook atau Instagram ya, iklan Meta ya. Jadi, caranya gimana? Langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Ini akan ada banyak data yang kami sensor ya, tapi, caranya gampang sebenarnya kalau teman-teman itu mau melakukan retargeting ya, dan pilihannya banyak. Jadi, caranya seperti biasa, teman-teman create iklan kayak biasa. Terus teman-teman di sini pilih sales, kolaboratif S-nya pastikan nyala ya. Terus teman-teman di sini ya isi aja ya, nama campaign-nya kayak biasa. Terus katalognya di sini kami sensor ya, tapi pastikan katalognya itu sesuai. Sebentar, saya cek dulu ya. Oke, pastikan katalognya sesuai. Oke, kalau misalkan katalognya udah sesuai, ini promote katalog sales-nya tinggal nyalain. Ini nama katalognya kami juga izin sensor juga. Nah, di sini teman-teman di bagian adset itu, biasanya saya akan lebih saranin teman-teman itu pilih yang number of conversion aja daripada value ya. Ini teman-teman nanti tinggal tes aja ya, cuman kalau sepengalaman kami sih lebih bagus number of conversion ya untuk performance goal-nya, oke. Conversion event pilih purchase ya jelas karena kita di sini melakukan retargeting. Terus ini kayak biasa, ya teman-teman setting aja kayak biasa, daily budgetnya mau berapa, schedule kami nggak pernah pakai ya. Nah, di sini udah disediain teman-teman. Jadi udah ada pilihan, find prospective customer if apa, even if they haven't interacted with your business. Jadi ini kalau teman-teman ingin cari audiens baru, ya audiens dari Meta sendiri, kalau ini itu teman-teman pakai yang informasi dari Shopee, ya. Karena kan kita udah request kan di-share kan sama Shopee datanya, teman-teman pilih ini aja. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa opsi nih, oke. Extended ini kita, nggak pakai di sini ya. Jadi ada beberapa sebenarnya ada enaknya teman-teman kalau di Sipas itu sebenarnya udah ada pilihan. Ada pilihan view or add to cart but not purchase ya. Ini maksimal kayaknya 180 masih bisa ya, 6 bulan terakhir ya, oke. Kalau 365 kayaknya nggak bisa. Oh ya kan, maksimal 180 ya, oke. Jadi kamu bisa ngejar orang yang lihat seluruh barangmu di Shopee atau masukin keranjang tapi nggak beli. Ya, ini bagus banget untuk teman-teman melakukan retargeting. Jadi misalkan nih, teman-teman di sini berpikir, "Loh kenapa ya orang ini nggak beli ya?" Oh mungkin karena ini, apa, saya mau ngejar lagi nih, saya kasih promo. Jadi ini misalkan double date, ya kan, atau payday. Saya kejar lagi mereka, jadi saya kasih promo, misalkan kayak, apa, "Gebyar payday buat kamu nih ada diskon berapa," gitu. Jadi teman-teman enak, bisa ngejar lagi ya, dan ngejarnya juga maksimal 6 bulan ya. Ini untuk, time range teman-teman nanti tinggal sesuaikan ya. Ada juga yang ini, jadi teman-teman misalkan, "Mas, tapi biasanya kalau yang view aja itu nggak niat beli, Mas. Kalau yang add to cart kan udah ada sedikit niat untuk masukin keranjang mau beli." Nah, itu gimana, Mas? Ya teman-teman pilih aja yang add to cart partner purchase. Jadi view-nya nggak usah ya, pakai aja yang add to cart dan ini teman-teman bisa kejar maksimal 180 ya sama ya. 365 nggak bisa ya kan, 180. Oke. Terus ini upsell. Upsell itu apa? Upsell itu promote all product to people who view or add to cart, added product to basket from the product set below within oke. Jadi misalkan gini, di sini kan teman-teman bisa oh ini kebetulan katalognya cuma satu ya. Jadi kalau teman-teman punya beberapa produk, di sini nanti bisa muncul nih. Jadi misalkan nih, mereka lihat atau masukin keranjang barang topi. Nah, teman-teman bisa nawarin barang lain, misalkan nawarin barang sepatu yang ada di produk Shopee teman-teman, ya. Cross sell,
Cross-sell itu mirip ya kayak, upsell, cuma bedanya gini, jadi kalau upsell itu kan mereka yang melihat atau masukin keranjang dari barang yang ada di etalase Shopee teman-teman, atau etalase marketplace teman-teman. Kalau cross-sell itu teman-teman ngejar lagi, tapi mereka yang sudah beli, ya. Timeline-nya juga sama ya kan 180 ya. Jadi teman-teman bisa kalau punya beberapa katalog di sini bisa nih. Jadi misalkan, mereka beli topi nih, teman-teman mau ngejar lagi yang lain, misalkan ngejar baju, nah itu bisa. Atau custom ini juga kami sering pakai ya. Jadi custom itu, misalkan nih, teman-teman ingin ngejar mereka yang udah pilihannya cuma 3 sih, view, add to cart, or purchase. Jadi misalkan nih, teman-teman ingin ngejar yang view only, ini kan nggak ada nih view only ya. Jadi teman-teman harus pakai yang custom. Jadi misalkan mereka yang view, tapi mereka yang nggak purchase, time range-nya sama, itu bisa, ya. Atau misalkan mereka yang harusnya nggak ada ya, mereka yang purchase tapi yang nggak add to cart. Kemungkinan sih ada tapi kecil ya. Biasanya kalau saya lihat ya, orang Indonesia itu kebanyakan masukin keranjang dulu, nanti kalau pengen baru di-check out, gitu kan. Jadi kalau yang mereka langsung beli tanpa masukin keranjang kayaknya jarang ya, jadi ini nggak mungkin ya. Paling ini biasanya saya pakai untuk view tapi nggak purchase, atau view tapi nggak add to cart, ya. View add ini ya, atau ini bisa juga, view, add to cart, dan, view tapi nggak add to cart atau purchase. Jadi kemungkinan mereka kayak lupa mungkin, atau mereka kayak lihat-lihat tapi kurang tertarik, nah itu kan bisa kejar lagi ya. Jadi ini lumayan kebantu ya. Sisanya sih semua nggak ada ini ya, nggak ada, perbedaan yang signifikan, ini sama, cuma di bagian retargeting-nya itu enaknya seperti ini ya. Nah, itu tadi teman-teman cara simpel ya, gimana caranya teman-teman bisa melakukan retargeting di Facebook Sipas ya. Enaknya gitu, jadi pool-nya tuh jadi satu ya. Jadi kalau kamu pool-nya besar di marketplace, jadi kamu iklan marketplace besar, kamu bisa kejar lagi di iklan Facebook. Karena kan kalau mereka buka marketplace kan, ya otomatis mereka juga punya sosmed gitu kan. Kebanyakan ya. Ya orang Indonesia kebanyakan punya Facebook sama Instagram. Agak jarang kalau mereka nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, tapi sosmed lain. Itu agak jarang. Walaupun ada, cuman agak jarang ya. Jadi akan lumayan membantu ya. Kurang lebih teman-teman itu aja di video ini, semoga membantu. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen. Pastikan juga kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital ekonomi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.